sudah waktunya itu dihentikan. Apalagi kalau kita lihat presiden adalah mantan anak buah dia. Nah, demikian juga Menteri Keuangan, demikian juga Pak Luhut, Pak Kasat, sebetulnya juga Kapolri juga. Jadi rasanya sulit bagi mereka itu bekerja untuk profesional. Kalau saya sih melihat ya, sudah terlalu lama jadi bahan obrolan. Sudah 2,5 tahun ya, karena 2 tahun dia menjelang habis masa presidennya, ditambah setengah tahun setelah pensiun. Jadi kalau menurut saya, apapun itu kita acungkan jempol kepada mereka, kepada Roy Suryo dan kawan-kawan yang sangat berani. Tetapi kalau kita lihat juga Pak Jokowi kan rasanya tidak mungkin, karena sudah 3 kali di KPU Solo, 2 kali jadi wali kota, di KPU DKI 1 kali jadi gubernur, KPU pusat 2 kali jadi presiden. Jadi kalaupun ada seperti itu, ya sudahlah, dimaafkan aja kalau ada kekurangan-kekurangan. Jadi baik Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi ini kan presiden kita ya, sudah dimaafkan aja. Demikian juga Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, sudah waktunya memikirkan yang terbaik buat Indonesia. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Ya pasti dibilanglah itu karena Pak Jokowi tidak hadir, jadi tidak bisa dilihat ijazahnya kan. Wartawan semua lihat ijazah saya gitu, kadang-kadang berkurang polemiknya kan. Terus kemudian pada saat semua menunjukkan ijazahnya begini, ijazahnya Pak Jokowi di mana? Ada enggak? Kan tidak ada kan. Jadi selalu dibikin kekurangannya. Kalau ijazahnya itu langsung dibuka vulgar, sebagai wali kota, sebagai gubernur DKI, sebagai presiden 2 kali, ini loh ijazah saya nih. Kalian langsung foto-foto dan publikasi, kan selesai persoalan. Dengan undang-undang transparansi informasi publik. Tapi sampai sekarang kan karena Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, saudara sekalian, ini ada Kamarudin Simanjuntak is back ya. Kita tahu bahwa Kamarudin sangat legendaris ketika membela Brigadir Joshua yang mampu menumbangkan dalam tanda kutip seorang jenderal polisi bintang 2 yang coba menutupi kejahatannya, membunuh Brigadir Joshua.
Dan karena lantaran Kamarudin Simanjuntak dengan dukungan keluarga Joshua, sehingga kejahatan itu bisa terbongkar walaupun ujung-ujungnya nggak jelas ya. Maksudnya ya kalau nggak salah mereka-mereka yang dihukum itu udah balik lagi sekarang dalam line up. Kemudian termasuk juga seorang penasihat Kapolri yang konon ikut membantu rekayasa cerita Sambo tersebut, nggak diapa-apakan juga ya. Oke. Jadi sobat era sekalian, coba kita bacakan ya. Belai Roy Suryo CS, Kamarudin Simanjuntak tantang Jokowi pamerkan ijazah asli, mengapa ya? Oke. Suara.com, praktisi hukum Kamarudin Simanjuntak ikut angkat bicara perihal polemik ijazah mantan Presiden Jokowi yang disebut-sebut palsu. Pasalnya buntut tudingan dari Roy Suryo dan kawan-kawan, drama ijazah Jokowi itu kini menjadi sorotan publik karena kasusnya sedang bergulir di kepolisian. Di tengah polemik kasus tersebut, pengacara yang terkenal dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang didalangi Verdi Sambo itu pun mengkritik sikap tim pengacara Jokowi lantaran enggan memperlihatkan ijazah yang diklaim asli itu ke publik. Tunjukkan aja kalau ada aslinya kan. Biasanya difoto wartawan selesai. Tapi kemarin kan dia bilang ijazahnya asli. Ada beberapa foto ijazah begini tapi Pak Jokowi tidak menunjukkan, ujar Kamarudin Simanjuntak dalam tayangan di channel YouTube Cek Kabar Online yang dipantau pada Rabu. Menurutnya tidak ada alasan bagi pengacara Jokowi untuk tidak memperlihatkan ijazah karena jabatan presiden dianggap bukan termasuk dalam ranah privasi. Lantaran khawatir polemik kasus ini makin berlanjut, Kamarudin pun meminta agar Jokowi bersedia untuk membeberkan ijazah aslinya ke depan publik. Jadi sebetulnya tidak beralasan kalau dibilang ijazah itu alasannya private. Karena kan jabatan presiden itu kan bukan private, itu kan umum, ujarnya. Oke. Jadi kalau menurut pendapat saya bijaksana Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Selesaikan ijazah asli, tunjukkan, wartawan foto-foto sudah selesai, sambungnya. Kamarudin juga turut mempertanyakan sikap pengacara Jokowi yang beralasan baru mau memamerkan ijazah tersebut jika kasusnya sudah bergulir ke pengadilan. Terkait itu Kamarudin pun menganggap semestinya hakim tidak perlu sampai turun tangan karena publik hanya mempertanyakan masalah ijazah Jokowi. Sebab menurutnya hal yang mesti dikedepankan adalah transparansi karena drama ijazah Jokowi dianggap dalam perihal keterbukaan informasi publik. Apalagi dia kan dimasalahkan ijazahnya sewaktu masih pejabat, beliau kan jabatan presiden, ujarnya. Ya saudara sekalian, ini adalah nalar sehat ya dari seorang Kamarudin Simanjuntak. Dan saya kira ya tidak hanya Kamarudin Simanjuntak yang berpikir demikian. Semua kita yang sehat pasti berpikir demikian. Ngapain sih soal ijazah ini disembunyikan? Seperti ada orang bilang seperti barang pribadi ya. Barang paling rahasia bagi seorang perempuan atau laki-laki. Jadi Kamarudin mudah-mudahan bisa lebih lebih berpartisipasi juga untuk hal ini. Karena aneh sekali rasanya ketika kita bicara tentang ijazah palsu atau ijazah asli ini, imajinasinya kemana-mana, ya, termasuk misalnya menuding bahwa ini digerakkan di belakang layar dan lain sebagainya, atau dikait-kaitkan dengan macam-macam, ya. Jadi sobat LS sekalian, coba kita lihat ya.
coba kita lihat komentar sobat era sekalian terhadap Kamarudin Simanjuntak ini. Apa yang disampaikan Kamarudin ini tentu bukan hal yang baru. Semua orang yang mengatakan ijazah palsu atau membahas ijazah palsu mengatakan demikian. Tunjukkan saja, kok nggak mau ditunjukkan sih? Alasan yang kalau ditunjukkan kemudian akan memunculkan chaos, itu itu alasan yang paling menggelikan, mengada-ngada. Kok kalau ditunjukkan jadi chaos sih gimana? Kalau asli ya tidak akan chaos, kalau palsu barangkali saja chaos. Tapi itu kan makin menunjukkan bahwa Anda menyimpan kejahatan, kan begitu? Kan sederhana logikanya. Kalau asli tidak mungkin chaos. Yang berkemungkinan chaos itu kalau itu palsu. Kalau misalnya palsu dan Anda tidak mau menunjukkan dari awal, berarti Anda menyimpan kejahatan. Kan begitu logikanya. Jadi semua orang mengatakan tunjukkan saja, tunjukkan Pak. Dr. Tifa sambil mendayu-dayu bilang tunjukkan Pak. Jangan kemudian mau melakukan pinggirannya saja. Bangsa ini kan harus cerdas, ya. Harus transparan, harus terbuka, harus demokratis. Masa minta ijazah ditunjukkan saja tiba-tiba diancam dengan pidana macam-macam, bahkan pidananya nggak tanggung-tanggung sampai 12 tahun. Kalau kita merefer pasal 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Oke. Jadi ini tudingan ijazah palsu, ya. Ada agenda untuk turunkan reputasi. Ini ya, seperti ini ada judul sini. Agenda turunkan reputasi Jokowi. Ini aneh sekali, ya. Reputasi apa yang mau dipertahankan, ya? Kalau kita katakan tudingan ijazah palsu untuk menurunkan reputasi, ya reputasi apa yang ingin dipertahankan? Kan kita juga bertanya, gitu. Kalau kita misalnya kaitkan dengan reputasi Jokowi di pembangunan misalnya, ya, saya mendapatkan data dari Awalil Rizki misalnya, itu dia bilang Jokowi gagal dalam melakukan pembangunan atau dalam masa jabatannya. Jadi prestasi Jokowi tidak lebih baik dibandingkan dengan prestasi SBY misalnya. Itu sesuatu yang faktual, nggak bisa lagi dibantah misalnya. Jadi kalau dibilang wah dia, jadi kalau kita mau melihat seorang pemimpin Indonesia jangan melihat berapa panjang jalannya saja atau berapa panjang jalan tol. Itu sesuatu yang menurut saya menggelikan. Yang harus dilihat adalah, ya, bagaimana indikator yang sifatnya memang bisa diakui. Sebagai contoh misalnya, ya, pertumbuhan ekonomi era Jokowi tidak pernah mencapai target RPJMN yang ditetapkan dia sendiri. Coba bayangkan. Jadi jadi antara target dan realisasi selalu di bawah dari tahun ke tahun, ya. Misalnya kalau kita mulainya tahun 2015 lah. 2015 di bawah target, ya kan? 2016 di bawah target, 2017 di bawah target, 18 di bawah target, 2019 target, 2020 bukan hanya di bawah target tapi minus, ya kan? 2021 di bawah target, 2022 di bawah target, 2023 di bawah target, 2024 di bawah target. Jadi ini kan sesuatu yang kita objektifikasi, ya. Dan secara umum pertumbuhan ekonomi era Jokowi itu kalah dibandingkan era SBY. Jadi pertumbuhan ekonomi era Jokowi lebih rendah. 2015-2019 itu era era Jokowi itu cuma 5,03% per tahun. 2020-2024 3,42% per tahun. Sementara SBY rata-rata adalah 6% per tahun. Jadi itu yang harus kita pahami, ya. Jadi kalau misalnya dikatakan ingin ingin merusak reputasi Jokowi, reputasi apa? Ya, saya agak bingung tuh reputasi apa sesungguhnya yang
yang hebat-hebat banget itu. Tapi kalau reputasinya memenangkan Gibran dan Prabowo, kita tahu itu kemenangan dengan cara curang, dengan menggerakkan state aparatus, ya state financial resources, kan kemudian state facilities, kan begitu ya. Jadi nggak berubah, itu aja yang dikatakan. Jadi sakit hati dan lain sebagainya. Jadi padahal masalahnya adalah ijazah ini palsu atau tidak, begitu persoalannya ya. Tapi memang ya hebat tuh pendukung-pendukung Jokowi ini, gagah sekali mengatakan bahwa itu karena sakit hati, karena residu pemilu dan lain sebagainya. Padahal orang hanya ingin mengetahui bagaimana ijazah ini sesungguhnya. Karena kalau sekedar residu pemilu, orang pasti protes sama Prabowo. Buktinya orang tidak protes sama Prabowo. Padahal Prabowo lah yang menikmati apa yang kalau memang benar bahwa pemilu itu curang. Tapi ternyata kan tidak. Itu artinya apa? Artinya orang ya bicara tentang ijazah palsu ini sudah sejak lama, nggak ada kaitannya dengan pemilu. Tahun 2022 ijazah palsu ini sudah mengemuka. Kenapa harus dikaitkan dengan pemilu lagi? Belum ada pemilu tahun 2022 itu ketika TPUA mempermasalahkan ijazah palsu. Atau Bambang Tri mempermasalahkan ijazah palsu. Apakah Bambang Tri tim suksesnya Anies? Kan enggak. Apakah Roy Suryo tim suksesnya Anies? Kan enggak. Apakah Dr. Tifa tim suksesnya Anies? Enggak. Apalagi Rismon Siaholan Sianipar. Ya, jadi soal ijazah palsu ini adalah soal yang sama sekali tidak terkait dengan pemilu kalau mau kita katakan. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan terkait dengan pemilu, aneh sekali. Di mana pemilunya? Soal ijazah palsu ini. Kalau soal impeachment, kita bicara beda lagi, itu pembahasan sendiri. Nggak bisa juga dikaitkan atau tidak dikaitkan langsung dengan pemilu. Nanti jawabannya harus lebih precise. Apa yang dimaksud dengan residu pemilu itu? Saya kira bukan soal residu pemilu. Kalau impeachment itu bergantung terkait dengan sosok Gibran yang dianggap tidak capable. Itu masalahnya. Bukan soal yang lain. Toh orang misalnya menganggap karena Prabowo dianggap capable, nggak ada tuntutan terhadap Prabowo. Padahal kalau kita mau jujur, kan kalau misalnya dianggap kecurangan, maka yang memanfaatkan kecurangan tersebut Prabowo Subianto ketika dia mengambil Gibran sebagai wakil presidennya kan. Karena dia ingin memenangkan pemilu dengan bantuan Jokowi. Tapi karena dia anggap di posisinya itu dia layak, for the time being untuk sementara waktu, ya orang belum mempermasalahkannya. Tapi Gibran from the beginning dianggap sudah tidak layak pada posisi itu. Itu masalahnya ya. Kita bacakan ya. Kamarudin is back ini. Ya, coba kita bacakan. Kamarudin Simanjuntak is back. Nah gitu dong, coba para ahli hukum bergerak sedikit dong. Masa kita bangsa yang bermartabat mau dibodoh-bodohin terus oleh Jokowi yang sudah jelas-jelas ijazahnya palsu 99%. Bang Repli, kenapa TPUA tidak laporkan Pak Arianto Sutadi dengan tuduhan perintangan penyidikan? Karena selama ini dia yang tentang dia mantan Kapolda, jadi tidak mungkin anak buahnya menentang. Apa maksudnya? Politik Jokowi seperti Netanyahu, banyak bohongnya, harus dibasmi seperti Iran. Maksudnya apa ini? Seperti zaman Iran maksudnya. Seperti Yaman Iran apa maksudnya? Tunjukkan ijazah di depan wartawan. Aku pribadi udah nggak risau tentang ijazah Jokowi hari ini. Saksi hidup berbicara. Rakyat bergerak dong. Yang nuduh ijazah palsu orang-orang pengacau. Ini susah juga. Masa Anda bilang Roy Suryo pengacau, Dr. Tifa pengacau? Anda nggak bisa membedakan antara kritis dengan pengacau ya. Mantan Rektor UGM Profesor Sofyan Effendi, Rektor 2002-2007, apresiasi dan terima kasih kepada semua partisan dan kalangan alumni UGM yang rela gama bergerak.
Jokowi makin stres, temuan baru bikin Jokowi bakal masuk penjara. Sehingga kita nggak bicara penjara ya, kita bicara soal ijazah itu asli atau tidak itu aja. Politik Jokowi seperti ijazah Jokowi tidak bisa dikaitkan dengan apa-apa kecuali dilubangi dulu. Apa maksudnya ini? Jokowi kacau. Jika ditunjukkan bakal tak percaya, makanya tunggu hakim putuskan asli atau palsu. Kok lucu banget, ya? Begini, kalau saya punya ijazah asli, saya tunjukkan orang nggak percaya, itu masalah loh, ya kan begitu. Tapi masalahnya ketika Anda tidak berani menunjukkan, itu justru aneh menurut saya, ya kan? Misalnya saya menyampaikan sesuatu, saya sudah mengkritik pemerintah sebelum saya diberhentikan sebagai komisaris BUMN. Itu jelas jejak digitalnya. Tapi Anda nggak percaya, Anda mengatakan saya kaum yang sakit hati. Ya, baru berteriak setelah diberhentikan sebagai komisaris BUMN. Ya sudah, mau diapain lagi? Saya sudah sampaikan dan Anda nggak percaya, sudah. Toh tidak semua orang tidak percaya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika Jokowi menunjukkan ijazahnya dan kemudian orang tidak percaya, Anda risau. Kalau Anda risau, itu aneh kalau menurut saya. Kalau saya nggak risau, menunjukkan sebuah kebenaran itu tidak membuat kita risau, ya kan? Itu. Sangat berpahala dan apresiasi kepada Bambang Tri dan Gus Nur, korban penjara bongkar kasus ijazah palsu akan dikenang dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Is it? Makai gelarnya nempel Insinyur Joko Widodo, padahal ijazahnya itu yang beri amar bahwa yang tertera namanya di ijazah berhak menyandang gelar dan memakai gelar di depan namanya. Aneh, padahal bangga dengan insinyur, ya. Kemudian politik Jokowi seperti logikanya begini, nggak bakalan berani bahwa kopulusi kalau palsu. Apa ya? Logikanya begini, nggak bakalan berani bawa ke polisi kalau palsu. Ini pakai logika mana? Kalau polisi teman saya mau melindungi saya, ya berani saja saya. Gimana? Anda ingin menyesatkan orang, ya kan? Gitu. Justru itu sudah komunikasi dulu gitu ya. Gitu. Kalau mau transparan dong ke publik, ya kan? Begitu. Nah, ini juga pakai logika ya. Lucu. Masa keaslian pakai logika? Ya kan? Keaslian itu pakai fakta dan data. Tapi fakta dan data yang logis sifatnya. Jangan yang enggak logis gitu loh. Jadi logikanya itu mendukung fakta dan data yang ada. Bung Refli, coba hadirkan Kamarudin Simanjuntak sebagai narasumber. Ya bolehlah, tetapi saya mengatakan dia pasti tidak tahu apa-apa tentang ijazah ini. Dia juga berbekal logika dan informasi katanya juga. Tapi gak apa-apa, siapa tahu nanti kita bisa melihat logika hukumnya ya, atau ilmu hukumnya. Kemudian tunggu apa lagi, semua dah dilalui, prosedur hukum mulai bang apa Tri Gus Nur gitu-gitu aja mau kayak keledai, maksudnya apa nih? Gak berani. Alhamdulillah masih banyak orang waras dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. King Kamarudin Simanjuntak ya. Akal sehat, nalar sehat, cuman nunjukkan saja kok repot parah ya. Polri minta direformasi. Bang Rismon, you are new hero era digital Indonesia. Kemudian apalagi ya, Jamal, logika lo kacau ya. Kemudian kebohonganlah yang menurunkan reputasi. Iyalah. Jadi orang tidak akan dianggap hina ya hanya karena dia dikatakan hina. Orang tidak dianggap rendah hanya karena dia rendah. Orang hina dan rendah itu karena perbuatannya sendiri. Jadi kalau dari awal-awal dia tunjukkan ijazah aslinya, case close, mana ada lagi omongan Roy Suryo, omongan Rismon dan lain sebagainya. Tapi karena makin tidak ditunjukkan, makin orang penasaran. What's happened with you? Ya kan? There must be something wrong kalau begitu. Kan begitu logikanya. Jadi kita jangan melawan logika yang sehat dengan logika yang tidak sehat. Kita ingin logikanya yang benar, yang lurus, yang sehat, yang bisa dipertanggungjawabkan.
Jadi Sobat Era sekalian, coba kita lihat lagi. Tadi kan kita menyampaikan polling ya mengenai kepercayaan kepada Arianto Sutadi atau pada Roy Suryo. Ini pollingnya sudah diisi oleh 14.000 voters. Ya, tetap sama, Arianto Sutadi 5%, Roy Suryo, Rismon Sianipar 95%. Mana yang Anda lebih percaya? Saya bilang Anda yang lebih percaya ya, mana bukan yang Anda yang bohong, mana yang Anda yang lebih percaya. Begitu Sobat RH sekalian ya. Mudah-mudahan lah makin banyak lawyer yang berakal sehat yang kemudian mau menyampaikan pendapatnya dan tidak main aman ya. Oke. Bung, mereka yang nyebut sakit hati itu sejatinya itu menggambarkan diri mereka sendiri. Sebuah argumen itu muncul dari paradigma berpikir seseorang. Mungkin dirinya pernah disakiti. Ayo, semakin banyak yang berani bicara tentang kejujuran. Terbaru Bapak Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM tahun 2002-2007. Masalah ijazah Jokowi palsu dan seterusnya. Kemudian nanti Anda akan mengatakan Profesor Sofyan Effendi sakit hati ya. Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM bersuara ijazah Jokowi palsu. Pihak Jokowi harus mampu membantah dengan bukti dan fakta yang logika jika tidak ingin disebut pendusta. Begitu Sobat Era sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita undang juga Pak Prof Sofyan Effendi kalau memang memungkinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas, ciao.